Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatu fiha salam, tahiyatu mubarakatuh min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatuna wassalamuna ala nabiyil karim wa ala kulli ashabihi wa ummati ila yaumiddin. Amma ba'du, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah di hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam majelis barokah, majelis insyaallah penuh rahmat, penuh sakinah, penuh taufik yang Allah banggakan di tengah majelis malaikat insyaallah. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, agama Islam adalah agama yang sederhana, ya, tinggal menaati semua perintah Allah dan tinggal meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka kita insyaallah akan selamat. Baik itu selamat dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan berikutnya, ya, yaitu kehidupan akhirat kelaknya. Maka sesederhana inilah agama kita, tetapi karena sederhana ini maka jatuhnya kepada spesial, ya. Sederhana yang spesial, ya, yang harusnya seseorang muslim miliki, ya. Maka dalam hadis ke-9 ini insyaallah kita akan coba telisik mutiara-mutiara hikmah yang sangat besar terkandung dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Sakhar atau yang kita kenal sebagai Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiyallahu. Ya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bahwasanya dalam beragama ketika seseorang taat kepada tuntunan Allah, kemudian berusaha sekuat mungkin meninggalkan seluruh larangan dari Allah Ta'ala, maka dialah orang yang salaman, ya, orang yang selamat. Di mana agama kita Islam sendiri diambil dari hal yang selamat, ya, perkara yang selamat. Semua ingin selamat dalam segala kegiatan hidup, ya kan? Dia ingin safar dari satu kota ke kota yang lain, ya, Samarinda ke Bontang, ya, begitupun Bontang ke Samarinda, ya, Jakarta ataupun ke manapun, dia ingin dalam keadaan selamat, ya, sampai tujuan, begitupun kembali dari tujuannya dalam keadaan selamat. Makanya tidak ada orang yang bepergian, ana yakin antum satupun yang ketika pergi nggak pengen selamat, ya. Meskipun ada orang yang pergi nggak pengen kembali gitu, atau mungkin kembali kalau setelah 3 kali lebaran, Bang Toyib gitu. Tetapi saya yakin bahwa semuanya ketika pergi ingin selamat, apapun itu. Maka rata-rata orang yang selamat dia akan melihat, ya, mencari ilmu atau informasi mengenai jalan. Apakah jalannya banyak berlubang, ya? Apakah di sana ada begal? Kemudian apakah ada ibu rating kanan belok kiri, rating kiri belok kanan, rating kanan nggak rating kiri tapi langsung berhenti, ya. Dia akan mencari informasi tentang jalan ke tempat tujuannya supaya meminimalisir untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitupun akan memaksimalkan kendaraan, ya, atau akomodasi fasilitas yang digunakan dalam bersafar. Begitu memastikan dirinya agar sampai kepada tujuannya. Dan inilah hakikatnya teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, ketika seseorang muslim, ya, dia ingin selamat, maka sesederhana itu. Dia tinggal menaati rambu yang ada dan menjauhi larangan, ya kan gitu. Ada rambu-rambu marka yang dilarang membalap, ya, di tikungan tajam, nggak boleh lebih dari 100 gitu. Khawatirnya kalau lebih dari 100, ya, begitu jatuh, bangun, suruh ditanya man robuka, ya, dan yang lain sebagainya. Ada hal yang kita taati dan ada hal-hal yang harus kita hindari selama perjalanan tersebut. Ya, misalnya kalau ngantuk, ya, harus istirahat menepi, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, bahwasanya Abu Hurairah yang bernama asli Abdurrahman bin Sakhar yang Allah ridha kepadanya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa-apa yang telah aku larang kepada kalian, itu para sahabat, para umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajtanibu, maka jauhi perkara larangan tersebut, ya. Maka yang menarik adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
yaitu larangan dahulu sebelum perintah. Ya, dalam hadis ini, meskipun dalam hadis yang lain, misalnya hadis Baihaqi, ya, Tirmidzi, perkara yang ma'ruf dulu, faf'aluh, ya. Tetapi hadis ini larangan dulu, jauhi, ya. Larangan jauhi, ya. Larangan jauhi. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa bihi ilaihi qol, fajtanibuhu jumlatu wahidah la taf'alu wa la sya'an minhu wa hadha mahmulun ala nahyi at-tahrim. Fa amma nuhya al-karaha fayajuzu fi'lahu wa aslu nahyu fil lughah al-man'u. Berkata Imam Nawawi rahimahullah bahwasanya makna segala perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah tidak boleh untuk mengerjakan perkara tersebut. Ya, tidak boleh mengerjakan perkara tersebut. Apapun perkara tersebut, perkara yang haram ataupun perkara yang syubhat yang dapat menjatuhkan seseorang kepada keharaman. Ya, maka kalau kita perhatikan teman-teman sekalian hormati Allah Ta'ala, ada hikmah ataupun tidak ada hikmah, ya, larangan dari Rasulullah SAW itu tetap harus dijauhi. Ya. Rasulullah SAW melarang berzina, jauhi. Melarang makan riba, ya, melarang membuat perkara-perkara yang aneh dalam agama, jauhi. Melarang untuk mencuri, melarang untuk berkhianat, ya, melarang untuk mengunjung, seterusnya tinggal jauhi. Adapun hikmahnya itu adalah perkara tersendiri. Ada hikmah ataupun tidak ada hikmah, jauhi. Ya. Kita baru tahu mungkin hikmah jangan berzina, nanti kena HIV/AIDS, ya. Kena atau tidak kena HIV/AIDS tetap harus jauhi zina. Ya, betapa banyak orang yang tidak berzina tapi kena HIV/AIDS dan qadarullah, ya, dari suntikan, ya, dari yang lain dan seterusnya. Maka Al-Imam Daqiq Al-Aid itu melihat bahwasanya hikmah kenapa Rasulullah SAW dalam hadis ini menegaskan larangan dulu sebelum perintah. Salah satunya yaitu ini merupakan perkara yang sangat penting. Ya, perkara yang sangat penting dan sangat urgen segera disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ya, makanya biasanya kalau perkara-perkara itu larangan dulu, kemudian perintah, biasanya sangat penting, ya, penegasan dalam perintah. Ya, kalau ada larangan dulu, diikuti kemudian perintah, berarti larangan tersebut adalah penegasan dalam perintah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa ma amartukum bih, dan apa yang telah aku perintahkan kepada kalian, para sahabat, para umatku, fa'tu minhum mastata'tum. Ya, fa'tu, maka kerjakan, ya, fi'lahu, ya, mastata'tum, sekuat kalian. Ya, sekuat kalian. Apapun itu, perkara yang mungkin bagi kita ketaatan dari Allah Ta'ala, lakukan dengan istita'ah, ya, dengan semaksimal mungkin. Istita'ah itu bukan semau gue, tetapi istita'ah adalah kemampuan maksimal. Apa contohnya? Contohnya kita ingin sholat jamaah, maka lakukan sholat jamaah itu dengan maksimal. Misalnya sholat maksimal turun hujan, bisa pakai payung kalau memungkinkan. Nggak bisa pakai payung, pakai mobil. Nggak punya mobil, berarti udzur, ya, mungkin sholat di rumah. Tapi kalau masih bisa pakai payung, ya, lakukan sholat jamaah di masjid. Begitupun ketika seseorang, ya, dalam rangka untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dia harus melakukan semaksimal mungkin, baru kemudian putus asa. Yang putus asa enggak, baru kemudian dia tawakuf atau berhenti dan menyerahkan kepada Allah Ta'ala. Contohnya apa? Seseorang menghafal Al-Quran, ya, dari juz 1, Masya Allah gampang, ya, juz 2 gampang, juz 3, juz 4, juz 5, sampai kemudian masuk ke juz 16. Kemudian ketika sampai juz 16, ada kendala di situ, ya. Surah Maryam susah, surah Toha sulit. Akhirnya apa? Terus berusaha semaksimal mungkin sampai Allah memberikan keputusan. Ya, tidak boleh putus asa, tidak boleh kemudian sampai juz 16, surah Toha, surah Maryam, kemudian berhenti. Nah, berhenti dengan alasan bahwasanya saya cuma mampu juz 15, kemudian berhenti. Ini bukan istitoah, ya. Ini cari alasan, ya, cari alasan supaya berhenti. Ini bahaya. Begitupun ketika seseorang menimba ilmu,
datang hadir di majelis ilmu. Dia datang sepekan cuma sekali, sepekan cuma 2 kali, sepekan cuma 3 kali. Ya, kemudian apa? Kemudian nggak paham-paham, akhirnya berhenti ngaji. Nah, ini tentu tidak bisa dibenarkan dalam bab ini. Tapi istitoah adalah apa? Maksimal. Antum datang ke kajian, ngapain? Cuma dengerin nggak nyatat. Ya jelas. Antum cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kanan juga mental gitu ya. Nyatat masih suka lupa ya. Misalnya direkam ya, direkam masih belum bisa juga diulang-ulang ya. Seperti inilah istitoah ya. Seperti dalam bab fikih, Al Imam Nawawi rahimahullah itu menjelaskan kalimat istitoah ketika seseorang belum atau tidak menemukan air untuk berwudu. Oke. Maka fa'tu minhum mastata'tum, lakukan wudu itu semampu kalian. Apa maksudnya itu? Mencari air semaksimal dulu. Jangan baru nyari air kiri kanan ya, baru jalan berapa meter nggak dapat kemudian tayamum, nggak boleh seperti itu dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain. Artinya berusaha dulu supaya mendapatkan air. Wa idza wujidal ma ya fawujiba alaihi bil wudu'a. Fa illam tajid fatabassa alaihi mutayammuma. Dalam kaidah fikih dikatakan bahwasanya kalau seseorang musafir ya, dia bersafar ataupun orang mukim, dia cari air dalam usaha yang maksimal, sekian kilo dia berjalan ya, dengan motor, dengan kuda atau dengan apapun sebelum waktu sholat, sampai nanti dia mencari dalam keadaan kepayahan ya, tidak memungkinkan dapat air di beberapa sumber-sumber air, maka baru dibolehkan tayamum. Kalau enggak, dia tetap harus mencari tempat yang ada kemungkinan sumber air, berwudu dan nggak boleh tayamum. Ya, itu kasus pertama. Kasus berikutnya misalnya airnya ditemukan tuh, oke, airnya ditemukan, kemudian tetapi air ini tidak cukup untuk membasuh seluruh anggota wudu. Ya, misalnya cuman cukup untuk membasuh kepala. Ya, maka disempurnakan dengan tayamum. Nah, setelah wudu airnya diusap tipis-tipis ya, kemudian dilakukan tayamum, dan ini lebih utama. Ini mana istitoah? Itu seseorang berusaha maksimal dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah taala, sering kita lihat dalam kasus misalnya sholat itu ditinggalkan dengan alasan pekerjaan. Subhanallah, Allah memberi kita waktu 24 jam sehari semalam sama ya, sedangkan waktu sholat itu kalau kita sekhusus-khususnya orang Indonesia sholat, paling sekali sholat waktu misalnya ya, ambillah waktu 20 menit ya, 2 kali 5 berapa? 100 menit ya, sejam setengah lebih dikit ya. Dari 24 jam dikurang 2 jam itu masih ada sisa sekian 20 sekian jam untuk melakukan aktivitas pribadi kita. Dan beberapa orang dengan alasan menjamak sholatnya dengan alasan apa? Dengan alasan pekerjaan, pakai dalil lagi ya, parah orangnya. Apa dalilnya? Li ajli masyaqqah wa idza tasyaqqaqa, gimana? Kalau seseorang merasa tasyaqquk, merasa berat ya dalam kehidupan, boleh menjamak sholatnya. Ini gara-gara orang baca kitab setengah-setengah gitu ya. Sering ada kasus seperti ini, orang-orang tambang ya, orang-orang pekerjaan ini itu yang dirasa berat padahal bisa ya meluangkan waktu untuk sekedar sholat berjamaah. Dan menjamak sholatnya boleh, nggak boleh ya. Yang dimaksud adalah masyaqqah di situ, kesulitan, dan seseorang boleh menjamak sholat ketika perang misalnya, ketika apalagi perjalanan yang sangat sulit banget ya, ban bocor, kemudian bensin udah mau habis ya, kemudian harus dorong dan seterusnya, dan belum sampai satu marhalah ya, 84 sekian kilo. Maka karena masyaqqah, meskipun belum 84 kilo, boleh jamak. Tapi dalam kasus orang masih satu kota, cuman kerja yang dianggap berat, Allah alam beratnya seperti apa ya, kemudian menjamak sholatnya, ini nggak boleh ya. Ini bukan makna dari istitoah. Harus istitoah, berusaha semaksimal mungkin supaya ibadah itu menjadi maksimal ya. Sering nggak seperti itu ya teman-teman? Sering ya. Iya, puasa pun sama ya, dengan alasan
pekerja berat, nggak puasa, dikodok di lain waktu. Begitu dikodok di lain waktu, nggak sempat juga. Masya Allah. Allah memberikan kita waktu 12 bulan dalam setahun, dan Allah jadikan satu bulan Ramadan, masa kita nggak bisa maksimal. Ya, malu ya, sama orang-orang yang mereka jauh lebih sibuk, ya, jauh lebih produktif dibanding kita, tapi mereka maksimal dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka teman-teman sekalian hormati Allah taala, kalau antum masih berusaha untuk bisa memaksimalkan ibadah, maksimalkan ibadah tersebut, jangan cari alasan. Jangan salah menafsirkan fattakullah mastata'tum, ya. Bertakwalah Allah semampu kalian. Bukan semampu kalian tuh maksudnya. Istita'ah itu adalah semaksimal sekuat kalian. Ya. Jika kita mampu sholat tahajud dengan Quran Al-Baqarah dalam 2 rakaat, maka lakukan. Ya, itu maksudnya. Jangan sampai ketika kita mampu Al-Baqarah, ya baca cuman kul-kul misalnya. Itu bukan istita'ah. Kita mampu sedekahnya 2M, tapi sedekahnya 200 rupiah atau 2.000 rupiah. Ya, dan minta surga Firdaus lagi gitu. Itu bukan istita'ah. Itu menggampangkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus hati-hati. Ya, sering banyak orang zaman sekarang karena modal ini, modal itu, dengar ceramah sepotong-potong, maka ibadah itu dianggap hal yang remeh. Dianggap bahasa Jawa ngepek nih gitu ya. Buat sambilan gitu. Atau mungkin udahlah, Allah kan Maha Rahman Maha Rahim. Ya, paling diampuni oleh Allah taala. Masya Allah. Antum diberi kesempatan dalam ibadah, itu bagian dari rahmat Allah taala. Kita diberi kesempatan untuk ikhlas, itu bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita menuntut rahmat yang lebih besar yang kita sendiri nggak mau maksimal dalam melakukan. Ya, hati-hati. Nah, Imam Nawawi sini banyak menggaris bawahi dari sanad yang bersama kepada murid beliau, yaitu Imam Ibnu Athaillah rahimahullah taala, tentang sebagian orang ya yang meniti jalan ketaatan tetapi ala kadarnya. Ya. Sebaliknya, jika dunia seseorang tolabu, ya, dia nyari dunia, maka seakan-akan istita'ah banget tuh, maksimal. Ya nggak sih? Sehingga dunia itu makin rusak, agama juga makin rusak. Contoh seperti ini. Seseorang melamar pekerjaan, kemudian apa yang dilakukan? Na'udzubillah min dzalik, sebagian orang itu melakukan kekuatan dari dalam, tapi bukan tenaga dalam. Jadi dia nggak pakai jasa Gus Samsudin, tapi pakai orang dalam, bahasa kita. Ya, pakai tenaga dalam artinya orang dalam. Ya, padahal nggak kompeten di dalamnya. Sebagian orang seperti itu. Untuk apa? Untuk dunia tadi maksimal. Dia harus bisa masuk perusahaan yang diidam-idamkan dengan gaji yang mungkin bagus, ya, fasilitas bagus, dengan segala cara, menghalalkan segala cara. Ada yang menyuap, ya, ada kemudian dari kekuatan orang dalam, ya, dan seterusnya. Begitupun seseorang misalnya masuk akademi, ya, akademi kepolisian, ya, tentara, atau mungkin yang lainnya, sebagian ada yang mungkin menyuap, ya, sehingga dunia makin rusak, ya. Dalam bab agama seseorang nggak maksimal, ya nggak sih? Masya Allah. Ya, begitu ada taklim dengan alasan capek, kurangin badan, izin, mintanya Firdaus. Dikira Firdaus ada orang dalam gitu ya. Tetapi begitu berangkat taklim, hujan dikit, malas. Begitu ada taklim, meriang dikit, izin. Begitu ada kucingnya bisulan, izin nggak ikut, dan seterusnya. Ini bukan istita'ah, teman-teman sekalian rahmati Allah taala. Seseorang yang istita'ah maka akan berusaha semaksimal mungkin, ya, supaya ibadah itu tercapai dengan baik atau dengan nilai cum laude, ya bahasa kita. Ya, harus seperti itu. Seseorang harus berusaha keras sampai batas maksimal. Makanya kalau kita lihat para hero dalam Islam itu manusia biasa, tapi mereka maksimal dalam sumber yang mereka miliki, apa yang mereka miliki, sehingga mereka pantas Allah tolong. Sedangkan kita belum maksimal dalam semuanya. Kita belum maksimal dalam berjuang, kita belum maksimal dalam menolong agama Allah, kita belum maksimal dalam menolong saudara kita, sehingga memang Allah belum pantas menolong kita semua.
Ya, maka kebangkitan Islam bisa dikatakan saat ini sangat-sangat jauh gitu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafu ma'al anbiya'ihim. Ya. Karena sesungguhnya ahlakal ladzina min qablikum, dihancurkan orang-orang sebelum kalian, yaitu kaum sebelum Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Bani Israel maksudnya, kata sebagian ulama tafsir hadis. Karena apa? Kathratu masailihim, kakek takon, kebanyakan nanya. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka berikhtilaf, ya, berbeda pendapat, artinya berselisih pendapat dengan apa? Para nabi-nabi mereka. Ini yang menarik yang teman-teman sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala, ada beberapa hal tentang masalah nanya. Ya. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala itu membagi pertanyaan, ya, bertanya itu menjadi 3 bab. Yang pertama, soal jahil an faraiddin. Pertanyaan polos, ya, orang yang nggak tahu kepada orang yang tahu dalam masalah agama. Dalam masalah agama, seperti masalah wudhu. Dia mungkin dalam waktu kecil kurang paham masalah hal yang membatalkan wudhu, atau mungkin dengar ada pendapat bersentuhan non mahram nggak batal wudhu. Kemudian ditanyakan kepada ustadz, kepada alim dan kiai dan seterusnya, maka ini pertanyaan yang dibolehkan dan hukumnya wajib bertanya seperti ini. Atau misalnya nggak paham, ya, nggak paham masalah muamalah, nanyanya ke siapa? Ke ulama, bukan nanya ke Mbah Google. Karena Quran menegaskan fas'alu ahlad dzikr. Ya, tanyalah ahlu dzikir, yaitu para ulama, in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak mengetahui, ya, nggak paham sesuatu, bukan fas'alu Google. Tanyalah Google kalau kalian nggak paham, enggak, tapi tanya coba ulama yang paham. Ya, maka ketika antum ada muskil, suatu masalah, ya, dalam masalah apapun itu, ahlu dzikri, ya, bertanya kepada ulama itu hukumnya wajib. Nggak boleh untuk berijtihad. Itu Google, ya, antum ketik itu masalah. Sebagian guru-guru kita itu mengatakan bahwa itu masuk bab ijtihad, ya, bab berusaha untuk mencari jawaban sendiri lewat Google tadi. Ya, lewat Google tadi seseorang berusaha untuk mencari jawaban sendiri. Maka jangan biasakan seperti teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Kalau kita nggak tahu, minimal kita tanya ke ulama. Kalau kita tahu tapi ragu-ragu, ya, maka buka kitab yang mungkin kita miliki, yang kita punya, yang bisa kompeten di dalamnya. Kita punya memiliki kompeten, ya, tinggal buka kitab atau diskusi ke ulama. Dan ini hukumnya wajib, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua adalah soal an tafaqquh fid din la li amali wahidah mithlu qada'i wal fatwa. Pertanyaan tentang pendalaman agama untuk mendapatkan fatwa, maka hukumnya fardu kifayah. Misalnya dalam negeri kita ada suatu masalah, ya, suatu masalah yang membutuhkan masalah temporer yang membutuhkan untuk fatwa dari para ulama, ya, ijtihad al ulama, maka para ulama berkumpul. Pertanyaan seperti ini wajib harus diarahkan kepada ulama dan hukumnya fardu kifayah. Ya, misalnya masalah apa? Masalah cashback, ya. Cashback, masalah kontemporer, maka harus tanyakan hukumnya fardu kifayah, ya. Kelompok orang menanyakan kepada para ulama supaya ada fatwa tentang hukum cashback di e-commerce, ya. Shopee, ya, Tokopedia, Bukalapak dan yang lainnya. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu an yas'alu an syai'in lam yujibahullahu alaihi wa la ala ghairihi. Sebuah pertanyaan yang enggak ada faidah di dalamnya, yang Allah itu tidak memberikan pahala dan tidak menambah keimanan kita. Ya. Apa itu? Banyak hal. Misalnya Allah itu arsy-nya Allah dari air itu air apa? Apakah air laut, air sungai, air sumur, mata air aqua, air pegunungan? Ini kan pertanyaannya yang nggak menambah iman, yang nggak menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kurang kerjaan, ya, kurang kerjaan banget. Antum kan wa arsyuhu 'alal ma, kata Allah Taala dalam Quran. Dan arsy-nya Allah itu dari air. Orang nanya, Ustaz, air apa emangnya arsy-nya Allah? Apakah air sumur, air aqua, air minerale, gitu ya. Sehingga pertanyaan seperti ini nggak menambah keimanan.
Begitupun Allah alam bisawab, tapi beliau tidak mengutip perdebatan tentang Allah itu duduk di arsy atau Allah itu tidak perlu tempat dan seterusnya antara Asy'ariyah dan Salafi. Ya. Perdebatan seperti ini tentu tidak menambah keimanan, tidak menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perdebatan seperti ini wajib ya seharusnya ditinggalkan. Ya. Wa kuriha jama'atu minas salaf as-su'alu an ma'anil ayat al-musyabbihah. Ya. Para salaf itu membenci sebuah pertanyaan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, musyabbaha. Su'ila Malik rahimahullah taala an qaulihi ar-rahmanu 'ala arsy istawa. Ditanya seseorang, yaitu Imam Malik ditanya oleh seseorang tentang makna ar-rahman 'ala arsy istawa. Ya, Allah beristiwa atau duduk di atas arsy. Maka berkata Imam Malik, al-istiwa maklum wa kaifuhuma majhul. Tentang istiwa itu adalah maklum. Ya, sudah dipahami secara baik. Wal kaifuhu, dan bagaimana caranya Allah itu duduk, majhul. Ya, enggak perlu ditanyakan lah. Wal imanu bihi wajib, sedangkan iman kepada arsy-Nya Allah ya itu hukumnya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bersoal tanya kepadanya adalah perkara bid'ah. Ya. Wa qala ba'dhum, kata para salaf lainnya, madhhabu salaf aslam wa madhhabu al-khalaf a'lam wa huwa as-su'al wa huwa mastaqaradu alaihi min syibhun fi akhirin. Sesungguhnya madhab yang benar adalah tidak menyerupakan Allah dengan sesuatu pun, ya, baik itu syabbaha, ya, menyerupakan Allah dengan raja, ya, dengan sesuatu, karena ini madhab yang afdal, ya, yang kuat adalah seperti ini. Artinya teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, ya, perdebatan tentang Allah duduk di arsy, ya, arsy-Nya Allah dari air, entah air apa, itu merupakan perdebatan yang tidak produktif, yang tidak menambahkan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mazhab yang selamat, ya, dan ini pendapat Imam Nawawi rahimahullah dalam hadis Arba'in Nawawi, adalah tidak menyerupakan Allah, duduknya Allah, ya, dengan makhluk, ya, syibhah. Ya. Sini kita fahami bahwasanya beliau, ya, rahimahullah taala adalah berakidah Asy'ariyah, dan beliau berkeyakinan bahwasanya Allah tidak memerlukan, ya, tempat duduk, ya. Dan arsy-Nya Allah seperti apapun itu kita cukup mengimani. Apakah arsy Allah itu kekuasaan, ya, bermakna kekuasaan Allah dan yang lainnya. Dan kalau kita telisik teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, seseorang yang banyak ikhtilaf, ya, berselisih pendapat, termasuk kepada para nabi-nabinya yang dilakukan oleh Bani Israel, itu biasanya mereka mencari sesuatu yang memuaskan hawa nafsu mereka. Maka rata-rata ikhtilafu ala anbiya'ihim, seseorang yang berbeda pendapat dengan nabi-nabi mereka, yaitu mereka memuaskan nafsu mereka. Bagaimana nafsu mereka itu supaya mendapatkan apa? Mendapatkan jalan yang benar, dalil yang menurut mereka benar. Ya. Maka kalau kita lihat, Masya Allah, ya, beberapa orang dia akan mencari fatwa supaya melegalitas perbuatan yang bahkan itu salah. Coba contohnya apa? Banyak hal. Bukan hanya masalah arsy-Nya Allah Ta'ala. Bukan hanya masalah tangannya Allah Ta'ala. Bukan hanya masalah tentang Allah turun di sepertiga malam dan seterusnya. Masalah-masalah yang sebenarnya nggak perlu pakai dalil agama, tapi dipaksakan untuk dalil agama. Kenaikan BBM misalnya. Pakai dalil apa? Hadis Nabi SAW, ya, Muslim, kemudian Abu Dawud, dan yang lainnya. Tentang bahwa SAW diadukan kepada Nabi SAW tentang harga-harga naik, harga bahan pokok itu. Menurut Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memberikan rezeki dan Allah akan mencukupkan. Ya, atau kurang lebih seperti itu. Kama qala Nabi SAW. Ya. Kemudian dengan dalil itu dikutip, ya, mau BBM naik, BBM turun, Allah tetap menetapkan rezeki seseorang. Beberapa kelompok seperti itu, Masya Allah. Ini mirip kelompok Murji'ah, Irja, yang pokoknya kata penguasa terserahlah ngikut. Penguasa mau nyembelih
anakmu, bapakmu, depan kamu, tugas kamu cuma taat. Ini bahaya ya. Pemahaman irja, pemahaman murjiah ini sangat parah. Kalau khawarij sangat menentang penguasa, kalau irja sangat mendukung penguasa, pakai dalil. Kalau kita lihat khawarij, begitu mereka menentang penguasa, pakai dalil nggak sih? Pakai dalil. Semuanya, bahkan dalil Al-Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun humul kafirun humul fasiqun, dan seterusnya. Siapa yang enggak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir, dia fasik, khawarij. Ya, orang khawarij adalah orang yang paling menentang penguasa. Ya, ISIS, ya, Haruri dan seterusnya. Kebalikannya orang irja, orang murjiah sangat pro dengan penguasa. Dia akan mencarikan dalil tanpa dibayar. Ngeri ya. Kalau buzzer, mereka membela penguasa dan bayaran. Meskipun bayaran, masya Allah, bayaran apa sih ya? Seberapa dunia gitu kan. Artinya duitnya habis, tapi dosanya nggak habis gitu ya. Buzzer mending dapat duit. Ini irja, dia nggak dapat bayaran, dia akan mencarikan dalil untuk antum, para penguasa. Ya, aneh pernah baca Minhajul Abidin ilal Jannah, Syekh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah Hujjatul Islam, tentang bab rezeki. Oke, rezeki kita sepakat bahwa rezeki itu dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Nggak ada ceritanya rezeki dari penguasa. Penguasa misalnya, dan bos kita, siapalah ya, direktur dan semacam, itu cuma wasilah ya, perantara, salah satu perantara rezeki. Oke, semua rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang yang berpahaman Asy'ariyah ya, Imam Al-Ghazali rahimahullah itu berkeyakinan bahwa rezeki itu bisa apa? Bisa harus diambil dengan usaha. Harus diambil dengan usaha. Baik itu usaha amali, usaha pekerjaan, seorang bekerja, berangkat pagi, berangkat siang ke kantor, itu bagian daripada usaha. Maka itu jalan untuk mengambil rezeki. Ada juga usaha misalnya dengan doa. Maka Allah beri misalnya rezeki berupa kesehatan, ya, berupa ketenangan. Itu rezeki juga, kesehatan, ketenangan rezeki. Ya, kemudian taufik itu rezeki, keluarga sakinah rezeki, anak yang soleh-soleh itu juga rezeki. Ya, jalan ibadah juga ada. Jalan ibadah dapat rezeki juga ada. Tetapi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengutip bahwasanya, menegaskan ya, rezeki itu juga bisa disumbat dengan apa? Dengan tidak mengambilnya, dengan tidak berusaha. Satu, misalnya kita waktunya berangkat ke kantor, antum di PT mana tuh, KMI, KNE, KNO dan seterusnya, antum nggak berangkat, di SP1 nggak berangkat, SP2 nggak berangkat, dipecat. Tentu apa? Rezekinya berkurang, rezeki hartanya berkurang. Oke ya. Itu satu, dengan tidak berusaha, nggak berangkat kerja. Yang kedua, dengan maksiat. Maksiat misalnya antum nggak merasakan nikmatnya ibadah, itu jalan tertutupnya rezeki, teman-teman sekalian. Antum nggak khusyuk sholat, ya, kita nggak khusyuk sholat, nggak khusyuk ibadah, itu bagian daripada tertutupnya rezeki. Hati-hati. Maka ketika antum maksiat, sholat nggak nyaman, nggak nikmat, ibadah nggak nikmat, itu bagian daripada tertutupnya rezeki. Ada juga bagian tutup rezeki adalah maksiatnya penguasa, bos antum. Oke, bos antum dolim tuh, antum orang soleh lah, oke ya, orang soleh. Tetapi antum heran, antum belum tahu misalnya, ini beliau ceritakan, antum belum tahu, tetapi anak buah sebagian teman-teman antum dan divisi yang lain, antum divisi A, divisi B, C, D, kok tiba-tiba maksiat, entah maksiat apa, kasusnya terbongkar, dia di SP3, keluar dan seterusnya. Kemudian setelah sekian tahun baru ketahuan bos antum ternyata menyeleweng, korupsi, bunuh orang, ya istilahnya atas sambu-sambu gitu lah ya. Oke, mengetahuan apa? Ternyata gara-gara bos ini ya, melakukan maksiat, maka rezeki anak buah bisa mampet, ya, bisa mampet. Apa contohnya tadi? Ya, teman antum divisi lain tuh maksiat, kemudian uangnya hilang, ya, dirampok dan seterusnya. Maka kata beliau bahwa kezaliman penguasa itu bisa jadi penyebab dari terhentinya atau tersumbatnya rezeki rakyat atau bawahannya. Maka kalau kita melihat jika ada kezaliman dalam kenaikan BBM ini yang membuat harga-harga naik, ya, kemudian seseorang sulit ya
mendapat pekerjaan, artinya sangat dolim kepada rakyatnya, maka diwajibkan untuk menentang supaya rezeki itu tidak terhambat. Salah satu yang menghambat rezeki sebuah negara karena maksiat, bukan hanya pemimpinnya tapi juga rakyatnya. Ya, itu kata beliau rahimahullah taala. Maka hati-hati teman-teman sekalian dirahmati Allah taala. Keberkahan, kemudian keluasan, ketenangan, kekhusyuan dan seterusnya bagian dari rezeki dan bisa hilang karena maksiat. Maksiat penguasa, maksiat kita, semuanya. Ya, hati-hati. Maka teman-teman sekalian dirahmati Allah taala, jangan salah menafsirkan hadis. Jangan terlalu membela penguasa. Jangan juga terlalu memusuhi penguasa. Artinya pertengahan lah ya. Penguasa naikkan BBM tuh bela pakai dalil. Ada juga yang terlalu mengkritik apa-apa dikritik dan seterusnya. Kita di bagian pertengahan, bagian moderat, bagian yang ketika mereka nggak benar, ya berarti bilang nggak benar. Kalau benar, ya ikutin. Tapi masalah seperti ini kita lihat bahwasanya Imam Al-Ghazali melihat jika ada kezaliman, kebijakan penguasa itu akan berimplikasi kepada rezeki seseorang, terhambatnya rezeki seseorang. Maka akan kita lihat, ya akan kita lihat, masya Allah orang-orang pakai dalil untuk mendukung, kita juga pakai dalil untuk menentang misalnya, ya karena memang nggak benar ya. Dalam hadis Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, mana lu'ina mas'ulul minal muslimin, Allah akan melaknat penanggung jawab daripada kaum muslimin yang mereka ketika diserahi suatu amanah dari umatku, mereka tidak menjalankan amanah tersebut dan bahkan berkhianat dan bahkan menyengsarakan umatku. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ketika penguasa itu yang paling dibenci adalah ketika mereka ya sulit, mereka akan menyalahkan bawahannya. Mereka ketika lapang, mereka akan membanggakan dirinya. Ini hati-hati. Ada pemimpin seperti ini. Maka kita berlindung dari Allah Ta'ala ya, dari setiap perkara yang mendukung kemungkaran tetapi tidak mendukung kebaikan. Kita adalah pendukung kebaikan dan menentang dengan tegas segala kemungkaran, segala kebenaran, segala kebaikan datang dari Allah Ta'ala, segala keburukan dari kami. Anda kembalikan ke MC. Jazakallahu khairan katsiran. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.